Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about chapter 8. They are made in Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang chapter 8. Judulnya adalah They are made in Indonesia. Mereka dibuat di Indonesia. Oke. Nah, di sini lihat di gambar-gambar ini kenapa mereka itu ialah menggantikan ini benda-benda ini. Nah, ini. Jadi mereka ini yang mobil, ialah keris, ialah sendal ini adalah dibuat di Indonesia. Oke. Nah, di chapter ini we will learn. Oke, pada chapter 8 ini kita akan belajar to use sentences in passive voice to describe object. Jadi kita akan menggunakan kalimat pasif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek-objek. Nah, di sini makanya kita akan belajar tentang passive voice. Nah, apa itu passive voice? Passive voice itu adalah, bentar. Oke. Nah, lihat di sini, passive voice. Nah, passive voice is used to show interest in the person or object that expresses an action rather than a person or the object that perform the action. Nah, di sini lihat penjelasannya itu tentang pasif. Pasif itu adalah digunakan untuk, lihat di sini, to show interest, untuk menjelaskan kepada seseorang atau objek. Nah, jadi fokus di sini, the most important thing di sini adalah fokusnya adalah things dan person itu, orang atau benda itu menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya kayak ini, tujuannya. The purpose of passive voice. Tujuannya pertama itu to state the object identities. Itu untuk menjelaskan tentang objek, identitas objek. Terus juga dua, to state materials that make the object. Untuk menjelaskan material apa yang membuat suatu objek itu. Terus juga yang ketiga, to state the function of the objects. Itu untuk menjelaskan juga fungsi dari objek tersebut. And yang keempat adalah to state what happened to the object. Nah, untuk menjelaskan apa yang terjadi pada objek tersebut. Misalnya objeknya itu, bendahnya itu misalnya buku kan. Nah, apa yang terjadi, apa identitas buku itu, apa yang terjadi dengan buku itu, apa yang fungsi apa buku itu, terus juga material apa saja yang membuat buku tersebut. Nah, itulah biasanya kalau kita objek kita ke situ, biasanya kita menggunakan kalimat pasif. Nah, di bahasa Indonesia kalimat ada juga ya kalimat aktif dengan kalimat pasif. Nah, di bahasa Inggris begitu juga, aktif dan pasif. Lihat di sini. Passive voice is in simple present tense. Nah, pada passive voice ini kita akan belajar passive voice dalam bentuk simple present tense. Kalian harus ingat, passive voice itu ditandai dengan to be plus verb ketiga. Nah, jadi to be plus verb ketiga itulah yang rumus inilah yang termasuk untuk menandai bahwa itu kalimat itu adalah kalimat pasif. Kalimat tidak langsung kata wong tuh. Contohnya kayak gini kalau dalam bahasa Indonesia. Saya membeli pakaian. Itu kalimat
aktif. Sedangkan di sini kan tujuannya kan objek itu menjelaskan tentang identitas apa? Menjelaskan tentang objek kan tujuan passive voice ini tadi kan. Objek di situ apa? Objek itu di situ kan pakaian. Berarti pakaiannya itu jadi sebagai subjek. Jadi pakaian dibeli oleh saya. Nah, itulah ilustrasi tentang kalimat pasif. Contohnya di sini. Kalau di example di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kalimat aktifnya subjek plus verb one ya. Lihat di sini, I write a book. Nah, saya menulis sebuah buku. Untuk menjadikannya kalimat pasif kan objeknya itu harus ini menjadi subjek. Berarti objeknya itu a book is written by me. Lihat di sini. A book yang jadi objek tadi di depan D-nya is ini adalah to be dalam lihat to be dalam bentuk simple itu ada am, ada is, ada are. Nah, kebetulan ini a book itu adalah satu atau singular, kita menggunakan is ya. Tapi ketika dia misalnya books banyak, books misalnya books ada s-nya, berarti to be-nya kita menggunakan are ya. Nah, situ ya. Jadi ini maksudnya adalah a book is written by me adalah buku itu ditulis oleh saya. Nah, itu kalimat pasifnya. Contoh kedua, lihat di sini. The seller sells the fruits to mom. Ingat di sini. The seller ini kan single, satu orang, tidak ada s-nya. Berarti kalau setelah kata kerja kalimat present tense, ada yang mau join sebentar. Kalimat present tense itu kalau tidak ada kata kerja, kata kerjanya itu kalau tidak ada, kalau dianya singular, bukannya kalimat tunggal, ininya setelah kata kerja itu ditambahi s atau is ya, s atau is. Nah, di kata kerjanya. Jadi ini kan tunggal ini. The seller ini satu orang, berarti dianya ditambahi s setelah kata kerjanya. The sells the fruits. Fruitnya di sini lihat di sini. Fruitsnya ada s, berarti banyak buah-buahannya. Tumam. Penjual menjual buah-buahan kepada ibu. Berarti objeknya di sini adalah apa? Objeknya yang di sini adalah the fruits ini tadi, the fruits. Nah, ini ada s-nya karena dia jamak. Kita pakai to be-nya are. To be di sini are. To be. Nah, to be. To be di sini are. Sold ini awal katanya sell diganti sold. Sold ini verb ketiganya. Nah, ini kan sales tadi verb pertamanya. Nah, ini verb pertama. Ini di sini write juga verb pertamanya write. Verb ketiganya written. Verb keduanya apa? Wrote. Oke, nah contoh berikutnya passive voice in simple past tense. Kemarin kita sudah belajar pertemuan berikutnya tentang past tense. Nah, lihat di sini apa rumus past tense kemarin? Subjek plus verb kedua. Nah, lihat di sini. Example. I made a cake. Saya membuat sebuah kue. Lihat di sini. I made a cake. Kalau kita misalnya ini kan bentuknya simple past tense, tapi kalau kita mau jadikan simple present misalnya. Simple present kan verb pertama, berarti subjek I, made ini kata kerja bentuk keduanya, made itu kata kerja bentuk keduanya, verb kedua. Verb pertamanya apa? Make. Nah, verb pertamanya make, berarti I make a cake kayak gitu. Kalau dianya dalam bentuk present. Tapi kalau dia bentuk past, verb kedua yang digunakan. I made a cake. Objeknya di sini adalah a cake. A cake, berarti to be di sini. Lihat, kalau dianya bentuk past tense, to be-nya di sini pakai was sama were.
was itu digunakan untuk yang tunggal, sedangkan were itu digunakan untuk yang jamak, banyak orang. Contoh berikutnya, example berikutnya. They brought umbrellas. Umbrellas ini adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah bring. Oke, mereka membawa payung-payung. Objeknya di sini apa? Objeknya adalah umbrellas. Ketika kita mau mengubah ke bentuk pasif, ingat rumusnya adalah subjek plus was atau were plus verb ketiga. Ini tidak. Kalian cuma intinya ingat to be plus verb ketiga, itulah kalimat pasif. Jadi di sini objeknya menggantikan subjek di depan jadi umbrellas. Umbrellasnya banyak karena di sini ada s, payung-payung. Karena dia jamak, dia pakai were. To be-nya adalah were. To be-nya adalah were. Verb ketiganya, ini kan verb kedua, bentuk kedua, brought. Nah, kebetulan sama bentuk kedua dengan bentuk ketiga, kan ya ditulis brought juga. By them. Payung-payung itu dibawa oleh mereka. Itulah sekilas tentang passive voice. Kembali lagi ke bukunya chapter 8. Lihat di sini chapter 8. Nah, lihat di sini. Sesuai dengan pembelajaran kita di chapter 8 bahwa kita akan menggunakan kalimat-kalimat passive voice untuk mendeskripsikan suatu benda. Oke. Lihat perintahnya di sini. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading each of the descriptions of 4 popular foods from Indonesia. Nah, di sini ada 4 makanan terkenal yang berasal dari Indonesia. Oke, the first one is sate atau satai. The second one is lemper. The third one is pempek. And the last one is kerupuk. Nah, oke, pertama kita lihat dulu sate. Oke, mana di sini kan kalian lihat di sini ya. Mana yang kata-kata, lihat di sini kata-kata yang di bold atau di hitam ini adalah bentuk pasif ya. Ini juga bentuk pasif. Ini passive voice, are marinated, pasif juga. Are skewered, pasif. Is served, pasif. Is grilled, pasif. Kita baca dulu ya. Satay or sate is made of chickens, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken, sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then on skewers, sate is grilled over very hot charcoal. It is served with a peanut sauce or soy sauce. Oke, sini sate, satai or sate. Wong luar biasanya ngomongnya satai. Kita di Pak Indonesia ngomongnya sate. Is made of chicken, beef, or lamb. Dibuat dari daging sapi, daging ayam, daging sapi, daging kambing. Jelas ini ya, sate ayam is made of chicken. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Sate kambing dibuat dari daging kambing, dan sate sapi dibuat dari daging sapi. Small pieces of meat, beberapa bagian-bagian kecil. Nah, lihat di sini bagian-bagian kecil. Small pieces, bagian-bagian kecil. Nah, piecesnya ada s di sini. Itu adalah bentuk jamak.
Nah, jadi to be di sini kita menggunakan or. Oke, small pieces of meat are marinated. Nah, bagian-bagian kecil dari daging itu diasinkan in spicy soy sauce, di kecap yang pedas. Nah, diasinkan dulu di kecap yang pedas. Spicy pedas, soy sauce itu kecap. Some pieces of well marinated meat, daging yang sudah beberapa daging yang sudah diasinkan tadi, are skewered. Nah, kemudian ditusuk katanya. Lalu, then on skewered, pada tusukan, sate is grilled, sate dipanggang. Over very hot charcoal, di atas barang atau bara api, arang ya. And then it is served with peanut sauce or sauce. Nah, sate tadi bisa dihidangkan with peanut sauce dengan saus saus kacang ataupun kecap, saus kedelai ya atau kecap kita sebut. Yang kedua, lemper. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. It is filled with chicken or beef filling. Each piece is wrapped in banana leaf and wrapping is secure on both ends with toothpicks or lidi. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Oke. Sini lihat, lemper is made. Is made juga merupakan kalimat pasif. Dibuat dari gumpalan of steam glutinous. Steam itu adalah apa namanya tuh dikukus beras ketan yang dikukus, gumpalan dari beras ketan yang dikukus. It is filled ini juga merupakan kalimat pasif karena it di sini menggantikan apa? Menggantikan lemper ini, lemper with chicken or beef filling. Nah, bisa diisi oleh daging ayam ataupun daging sapi cincang. Each piece, nah lihat di sini tadi kan lihat small pieces kan banyak bagian-bagiannya. Each piece, nah sekarang each piece masing-masing bagian berarti tunggal kan masing-masing siko-siko. Jadi dianya menggunakan is wrap, verb ketiganya to be-nya is wrap in banana leaf, dibungkus pakai daun pisang. Nah, bungkusan itu diamankan pada kedua belah sisinya menggunakan toothpicks. Toothpicks itu tusuk gigi ataupun lidi. Lemper in banana leaf is steam. Nah, lemper yang dibungkus tadi pakai daun pisang itu dikukus atau dimasak or cook atau dimasak over a very hot barbecue. Nah, atau dipanggang. Cara masaknya dimasak di atas panggangan barbecue yang sangat hangat atau dibakar. If the glutinous rice is well cooked, nah jika beras ketan tadi benar-benar sudah dimasak sebelum lemper is filled and wrapped, sebelum lemper diisi dan dibungkus, it can be served straight away, bisa langsung, itu dapat langsung dihidangkan with banana leaf still green, dihidangkan oleh menggunakan daun pisang yang masih segar dan berwarna hijau dan segar. And the third, yang ketiga, pempek. Nah, pempek is a very popular food from South Sumatra. Nah, pempek adalah makanan yang terkenal di South Sumatra. Lihat di sini,
Pempek is a very popular. Nah, lihat di sini kan memang ada to be di sini. Tetapi tidak ada kata kerja ketiga. Berarti ini merupakan kalimat pasif untuk yang pertama. Nah, ini. Nah, ini untuk kalimat pasif, kalimat aktif untuk yang pertama. Untuk kalimat kedua, nah, it is made. Nah, kalau untuk yang kalimat kedua merupakan kalimat pasif. Ini juga are mix, kalimat pasif juga. Is boiled, kalimat pasif juga karena setelah to be ada verb ketiga. Pempek juga is served. Nah, ini tadi pempek is very popular, tidak ada kata kerjanya. Nah, di sini ada kata kerjanya bentuk ketiga. Setelah to be ada bentuk ketiga is served. Merupakan kalimat pasif juga. Is made. Nah, kalimat pasif juga. Oke. Ini juga lihat di sini. Kerupuk are very crunchy crackers. Di sini tidak ada kata kerjanya tetapi ada to be, berarti kalimat aktif. The different kind of cracker are easily found everywhere in Indonesia. Di sini juga lihat. Nah, di sini setelah ini are easily ini merupakan tambahan. Di sini ada verb ketiga. Verb ketiga berarti ini merupakan kalimat pasif. It is made, setelah it is made juga kalimat pasif. Is flavored, kalimat pasif. Is shaped, kalimat pasif juga. Are dried, kalimat pasif. Is different, kalimat pasif. Are filled juga kalimat pasif. Kita baca dulu ya. Pempek is a very popular food from South Sumatra. It is made of fish and tapioca starch. Fish, tapioca starch, and water are mixed, digabung, are mixed to make thick dough, untuk membuat adonan yang tebal. In different shapes and size, the dough is boiled, direbus, until it floats. Setelah dianya ngangkat dewe, melayang, floats itu melayang. The cook pempek is then deep the cooked pempek is then deep fried. Pempek is served with very thin sauce called cuko, ya. Pempek itu dihidangkan menggunakan uh, saus yang encer, bukannya saus tebal. Ini maksudnya di sini thin ini bukan kurus, maksudnya encer. Called cuko, yang disebut juga cuko. Cuko is made of Cuko itu dibuat dari air, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. And the third one, yang terakhir, the last one, yang terakhir, kerupuk are very crunchy crackers. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. It is made of tapioca starch. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Biasanya rasanya itu adalah rasa ikan, shrimp udang, garlic ini adalah bawang. Kerupuk is shaped in thin pieces. Oke, kerupuk itu dibentuk di bagian-bagian kecil ya, tipis-tipis. Bagian-bagian kecil itu are dried, dihangati. Setelah dihangati under the sun, di bawah sinar matahari until it's completely dried and hard. Nah, sampai dia benar-benar kering dan keras. A very hard dry is deep fried in hot cooking oil. Nah, terus dimasak di atas minyak panas. Some kind of kerupuk are dried in very hot sand. Beberapa kerupuk itu dianya itu dimasaknya dengan dengan pasir yang hangat. Oke, dari 4 popular food from Indonesia, dari 4 ini terdapat banyak kalimat-kalimat bentuk passive voice sesuai dengan tema kita hari ini tentang passive voice.
Passive voice itu sendiri fungsinya adalah mendeskripsikan tentang objek. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang passive voice? Halo, semuanya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan,